Jangan pernah berani melewatkan satu detik pun di malam yang sangat mulia ini. Malam Jumat pertama di bulan kelahiran Sang Kekasih Agung Allah, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika saat ini hidupmu terasa teramat berat, jika rizkimu seperti tersendat dan tertutup rapat, jika keluargamu dilanda kegelisahan tanpa henti, ataupun doa-doamu seolah belum juga menembus langit, maka malam ini paksa dirimu, ya, paksa dirimu untuk berdiri, mengambil wudhu, dan mengamalkan satu amalan yang sangat dahsyat ini. Sebab malam ini bukan malam Jumat biasa. Ini adalah perpaduan dua samudera rahmat yang tidak datang setiap hari. Sebelum kita bedah secara mendalam rahasia keajaibannya, mari tekan tombol subscribe, tekan tombol like, dan bagikan video ini ke seluruh grup WhatsApp keluarga dan sahabatmu. Jadikan jemarimu sebagai saksi kebaikan, agar saluran serambi surga ini terus menjadi wadah penyejuk jiwa di seluruh penjuru Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat serambi surga yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur marilah kita senandungkan tanpa henti kehadirat Allah Tabaraka wa ta'ala, Tuhan yang telah membolak-balikkan hati kita, yang masih berkenan meniti titisan nafas di dada kita, dan yang pada malam yang amat syahdu ini masih menakdirkan mata dan hati kita untuk menyimak majelis ilmu yang penuh dengan keberkahan. Malam ini alam semesta seolah sedang tersenyum, langit bertasbih dan bumi bergema. Mengapa demikian? Karena kita berada di malam Jumat pertama pada bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, bulan di mana bumi pertama kali disinari oleh cahaya manusia terbaik, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nikmat yang lebih besar bagi seorang mukmin selain diberikan kesempatan umur untuk menemui malam di bulan kelahiran sang Nabi. Sahabatku, mari kita buka relung hati kita dengan merenungi firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat monumental dalam Al-Quranul Karim, tepatnya pada surah Al-Ahzab ayat 56 berikut ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Perhatikanlah ayat ini wahai saudaraku. Ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, Allah tidak ikut sholat. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, Allah tidak berpuasa. Namun ketika Allah memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memulai dari dirinya sendiri. Allah dan para malaikatnya bersolawat terlebih dahulu, baru kemudian memanggil orang-orang yang beriman untuk ikut serta. Betapa mulianya amalan ini. Para ulama besar, para masyayikh dan para wali Allah seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Habib Umar bin Hafiz, hingga Syekh Ali Jum'ah menjelaskan dalam kitab-kitab mereka, apabila dua dimensi keutamaan waktu menyatu dalam satu malam, yaitu keutamaan Sayyidul Ayyam atau malam Jumat dan keutamaan bulan Maulid Nabi, maka pintu-pintu langit dibuka tanpa penghalang,
Sholawat yang diucapkan pada malam ini tidak lagi merambat pelan, melainkan melesat cepat menembus arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat serambi surga, mungkin ada di antara kalian yang bertanya, mengapa judul materi kita malam ini menggunakan kata yang kasar, yaitu paksa dirimu? Mengapa tidak menggunakan kata yang lebih lembut, seperti imbauan atau anjuran? Dengarkan ini baik-baik. Dalam perjalanan menuju Allah, rintangan terbesar seorang hamba bukanlah jarak yang jauh, melainkan hawa nafsu dan kebisikan setan yang bersarang di dalam dadanya sendiri. Setan sangat paham jika seorang hamba berhasil menghidupkan malam Jumat di bulan Maulid ini dengan sholawat, maka seluruh belenggu kesusahan hidup orang itu akan dihancurkan oleh Allah. Oleh karena itu, setan tidak akan tinggal diam malam ini. Saat engkau hendak mengambil wudhu, setan berbisik, tubuhmu lelah setelah seharian bekerja, tidurlah. Saat engkau hendak memegang tasbih, setan berbisik, lihat ponselmu sebentar, ada kabar menarik di media sosial. Saat engkau hendak menggerakkan bibirmu membaca sholawat, setan membuat matamu berat dan hatimu melayang memikirkan cicilan dan hutang yang belum lunas. Jika engkau hanya menunggu rasa ikhlas yang sempurna tanpa ada perjuangan, jika engkau hanya menunggu waktu luang tanpa ada keberanian untuk meluangkan waktu, maka demi Allah, malam Jumat yang agung ini akan berlalu begitu saja tanpa arti. Para ulama tasawuf mengatakan, riyadoh atau latihan jiwa tidak akan pernah berhasil tanpa adanya mujahadah atau pemaksaan diri melawan nafsu. Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitab Al-Hikam menegaskan bahwa amalan yang dikerjakan saat jiwa merasa berat justru memiliki nilai kepasrahan dan penghambaan yang sangat tinggi di hadapan Allah. Maka malam ini, paksa dirimu, paksa kakimu untuk melangkah ke tempat wudhu, paksa tubuhmu untuk duduk tegak di atas sajadah, paksa bibirmu yang keluh untuk menggeletarkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, paksa jiwamu untuk mengusir rasa malas itu, karena keberkahan hidupmu sedang dipertaruhkan malam ini. Lantas, amalan apakah yang begitu dahsyat sehingga kita wajib memaksa diri kita untuk mengamalkannya malam ini? Di malam Jumat pertama bulan Maulid ini, luangkan waktu khusus, bisa setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, atau di heningnya sepertiga malam terakhir. Matikan lampu ruanganmu, jauhi ponselmu, duduklah menghadap kiblat dengan penuh ta'zim, baca dan gaungkan dua amalan utama berikut ini. Yang pertama adalah sholawat Ibrahimiyah, dibaca 100 kali. Sholawat ini adalah sholawat yang paling afdol, yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabat bertanya bagaimana cara bersolawat kepada beliau. Bacaannya adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Yang artinya adalah, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan kepada keluarga junjungan kami Nabi Muhammad, sebagaimana engkau telah melimpahkan rahmat kepada junjungan kami Nabi Ibrahim dan kepada keluarga junjungan kami Nabi Ibrahim. Dan berkahilah junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarga junjungan kami Nabi Muhammad, sebagaimana engkau telah memberkahi junjungan kami Nabi Ibrahim dan keluarga junjungan kami Nabi Ibrahim di seluruh alam semesta. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Kemudian sahabat, amalan yang kedua adalah membaca sholawat Al-Fatih
atau sholawat pembuka pintu kesulitan dibaca sebanyak 100 kali. Sholawat Al-Fatih ini dikenal oleh para arifin sebagai sholawat yang menjadi kunci pembuka pintu-pintu rizki yang terkunci dan pembebas dari kesempitan hidup. Adapun bacaannya adalah sebagai berikut: Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima uglika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima uglika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihil adim. Yang artinya adalah, ya Allah, limpahkanlah salawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad, pembuka bagi apa yang terpotong atau terkunci, penutup bagi apa yang telah lalu, penolong kebenaran dengan kebenaran, dan petunjuk ke jalanmu yang lurus. Dan semoga salawat itu tercurah kepada keluarganya dengan hak kadar dan kedudukannya yang agung. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat atau memberikan rahmat, ampunan dan kemudahan kepadanya sebanyak 10 kali. Bayangkan wahai saudaraku, jika malam ini engkau memaksa dirimu membaca salawat 100 kali, maka 1000 rahmat Allah akan turun mengepung rumahmu. 1000 rahmat itu yang akan menghancurkan kesusahanmu, yang akan menyembuhkan penyakit yang divonis sulit sembuh oleh dokter, yang akan melunasi utang-utangmu, dan yang akan melembutkan hati anak serta pasanganmu. Maka dari itu sahabat, untuk semakin menguatkan iman dan keyakinan di dalam dada kita, simaklah sebuah kisah nyata yang diabadikan oleh para ulama terdahulu tentang keajaiban sholawat di malam yang mulia ini. Dahulu kala, di negeri kota Baghdad, hidup seorang pedagang muslim yang sangat jujur dan dermawan. Namun, seperti roda kehidupan yang berputar, ujian berat menghampirinya. Usahanya bangkrut total karena ditipu oleh rekan bisnisnya. Ia menanggung utang yang sangat menumpuk hingga mencapai puluhan ribu dinar emas. Setiap hari, para penagih utang mendatangi rumahnya, mencaci maki, dan mengancam akan membawanya ke hadapan hakim kerajaan untuk dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah yang sangat gelap. Di puncak keputusasaannya, pada suatu malam Jumat di awal bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid, pedagang ini duduk sendirian di sudut rumahnya yang gelap. Anaknya menangis kelaparan, istrinya terdiam dalam duka. Pintu dunia benar-benar telah tertutup rapat baginya. Tidak ada satupun teman kaya yang mau meminjaminya uang. Namun pedagang itu teringat akan pesan gurunya, jika seluruh kunci di bumi telah dikunci oleh manusia, jangan lupa bahwa pintu langit tidak pernah memiliki kunci. Paksa dirimu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW di malam Jumat bulan Maulid, maka Rasulullah yang akan turun tangan membebaskanmu. Maka diambilnya air wudhu dengan air mata yang menetes membasahi janggutnya. Ia duduk menghadap kiblat. Ia pegang tasbihnya, walaupun matanya sangat mengantuk, walaupun jiwanya sangat lelah dan stres. Ia memaksa dirinya untuk tidak tidur. Ia ketuk pintu rahmat Allah dengan mengumandangkan ribuan salawat kepada Rasulullah SAW sepanjang malam hingga menjelang waktu subuh. Karena fisik yang teramat lelah, pedagang itu tertidur sebentar dalam posisi bersujud. Di saat itulah keajaiban langit terjadi. Dalam tidurnya, pedagang ini bermimpi melihat cahaya berkilauan melintasi kegelapan. Dari balik cahaya itu muncul sesosok manusia paling indah yang pernah ada di alam semesta. Wajahnya bagaikan bulan purnama, senyumnya menyapu segala duka. Manusia agung itu adalah Rasulullah SAW.
Rasulullah mendekati pedagang yang sedang menangis itu, lalu memegang pundaknya dengan lembut dan bersabda, "Wahai hamba Allah, janganlah engkau berduka dan janganlah engkau takut. Pergilah engkau besok pagi ke istana menteri kerajaan atau wazir. Sampaikan salam dariku untuknya dan katakan padanya bahwa Rasulullah menyuruhnya untuk melunasi seluruh utang-utangmu." Pedagang itu terperanjat dan bertanya dalam mimpinya, "Ya Rasulullah, jika sang menteri tidak mempercayaiku, bukti apa yang harus aku sampaikan padanya?" Rasulullah tersenyum indah lalu bersabda, "Katakan kepadanya dua bukti ini. Pertama, sampaikan padanya bahwa kebiasaannya membaca sholawat kepadaku setiap malam sebanyak 10.000 kali tidak pernah terputus. Dan bukti kedua, katakan padanya bahwa tadi malam sang menteri sangat lelah sehingga ia lupa membacanya dan tertidur. Namun sholawat yang engkau baca dengan memaksa dirimu malam ini telah menggantikan kelalaiannya dan sampai kepadaku." Terbangunlah pedagang itu dari tidurnya dengan tubuh bergetar dan air mata membuncah. Pagi hari itu juga ia berlari menuju istana menteri dengan pakaian yang sederhana. Ia menembus penjagaan prajurit dan berhasil menemui sang menteri kerajaan. Pedagang itu berkata, "Wahai menteri, aku diutus oleh Rasulullah SAW kepadamu. Beliau menyuruhmu untuk melunasi seluruh utang-utangku." Menteri itu terkejut dan berkata, "Apakah engkau bermimpi bertemu Rasulullah? Apa buktinya bahwa engkau tidak berbohong kepadaku?" Pedagang itu menjawab dengan tegas, "Bukti pertama, engkau memiliki amalan rahasia, membaca sholawat kepada Nabi 10 kali setiap malam." Mendengar hal itu, mata sang menteri mulai berkaca-kaca. Pedagang melanjutkan, "Dan bukti kedua, tadi malam engkau ketiduran karena sangat lelah sehingga lupa membaca amalanmu. Namun Rasulullah menyampaikan bahwa salawat yang aku baca dengan bercucuran air mata di malam Jumat bulan Maulid tadi malam telah menggantikan amalanmu dan sampai ke hadirat Nabi." Seketika itu pula sang menteri menangis terseduh-seduh hingga membasahi jubah kebesarannya. Menteri itu berdiri dari kursinya, merangkul pedagang tersebut dan berteriak penuh haru, "Demi Allah, engkau benar. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tahu tentang amalan 10.000 salawatku selain diriku dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh engkau telah membawakan kabar salam dari kekasihku Rasulullah SAW." Menteri itu mengambil kantong emas kerajaan. Ia memberikan 10.000 dinar emas untuk melunasi seluruh utang pedagang tersebut dan memberikan bonus 10.000 dinar emas lagi sebagai hadiah karena telah membawakan kabar gembira dari Rasulullah SAW. Pedagang itu pulang dengan membawa kebebasan dan kekayaan hanya karena ia memaksa dirinya bersolawat pada malam Jumat di bulan Maulid Nabi. Subhanallah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat serambi surga yang dirahmati Allah, mari sejenak kita menundukkan kepala kita. Mari kita tetap diri kita masing-masing. Sudah berapa ratus malam Jumat yang kita lewati dalam hidup kita? Berapa banyak malam Jumat yang kita habiskan hanya untuk menonton televisi, scroll media sosial tanpa arah, tertawa terbahak-bahak dalam hal yang sia-sia, atau langsung terlelap tidur tanpa pernah menyebut nama Rasulullah SAW. Malam ini adalah malam Jumat pertama di bulan Maulid. Kita tidak pernah tahu apakah tahun depan kita masih diberikan umur oleh Allah untuk bertemu kembali dengan bulan Maulid. Apakah ini malam Jumat terakhir dalam hidup kita? Bagaimanakah jika besok kain kafan sudah membungkus tubuh kita? Ketika kita sakaratul maut, harta kita tidak akan menolong, anak dan istri kita hanya bisa menangis. Namun di alam kubur yang gelap gulita, ketika malaikat mungkar dan nakir datang mengajukan pertanyaan, siapakah yang akan datang memberikan pertolongan? Salawatmu di malam inilah
yang akan menjelma menjadi cahaya terang. Sholawatmu di malam inilah yang akan mengetuk hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan syafaatnya kepadamu. Apakah engkau tega membiarkan bibirmu diam sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di alam barzah selalu merindukan umatnya? Maka dari itu, bangunlah. Jangan biarkan rasa malas itu memenjarakan potensi keberkahan hidupmu. Malam ini adalah malam penentuan, malam perubahan jalan hidupmu. Kalahkan rasa kantukmu, buang selimutmu, ambil air wudhu, bentangkan sajadah di kamar yang hening, pegang tasbihmu, dan paksa bibirmu menyebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Menangislah di hadapan Allah, adukan semua masalahmu, adukan utangmu, adukan penyakitmu, adukan kesusahan hidupmu di dalam selawatmu. Sebab ingatlah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak jauh. Pertolongan Allah hanya sejauh jarak antara bibirmu dan selawat yang engkau gaungkan dengan tulus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram. Di malam Jumat pertama di bulan kelahirannya Nabimu yang mulia ini, kami hambamu bergelimang dosa, menengadahkan kedua tangan kami ke langit-Mu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Dosa mata kami yang sering melihat keharaman, dosa lidah kami yang sering berbohong dan mengumpat, dosa hati kami yang masih dihinggapi iri dan dengki. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Rabbal Alamin, tanamkanlah di dalam dada kami rasa cinta yang mendalam kepada Nabi kami, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gerakkanlah bibir kami agar senantiasa basah dengan sholawat kepadanya. Hilangkanlah rasa malas dan kelalaian dari jiwa kami. Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan perantara keagungan malam Jumat bulan Maulid ini. Barang siapa di antara jamaah yang menyimak tayangan ini sedang dilanda kesusahan, angkatlah kesusahannya ya Allah. Barang siapa yang sedang terlilit hutang, bukakanlah pintu-pintu rezeki dari langit dan bumimu, agar mereka dapat melunasinya dengan cara yang halal dan bermartabat. Barang siapa yang sedang menderita penyakit, baik fisik maupun jiwa, turunkanlah kesembuhan yang sempurna dari sisimu ya Allah. Barang siapa yang rumah tangganya sedang dilanda perselisihan, lembutkanlah hati mereka dan karuniakanlah sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jangan engkau wafatkan kami kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Dan di hari kiamat kelak, kumpulkanlah kami di bawah panji syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan izinkan kami meminum air telaga Al-Kautsar langsung dari genggaman tangan mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku, semoga pesan kajian dan amalan di malam yang sangat istimewa ini menembus relung hati kita dan membawa perubahan nyata dalam kehidupan kita. Jangan biarkan rantai kebaikan ini terputus di tangan Anda. Ketik kalimat Shollu ala Nabi atau tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar sekarang juga, agar doa-doa Anda diaminkan oleh ribuan sahabat serambi surga dari seluruh pelosok negeri. Tekan tombol share, bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, teman kantor, dan sahabat-sahabat terbaik Anda. Satu orang yang tergerak hatinya untuk bersolawat malam ini karena perantara videomu akan menjadi pahala jariah
yang terus mengalir untukmu hingga ke liang kubur. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di tayangan Serambi Surga berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.